Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Hari ini mudah-mudahan sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun. Puji syukur saya juga sampaikan kepada Allah karena hari ini bisa membuat video kembali, masih dalam lanjutan pembicaraan kita tentang literasi finansial. Untuk saat ini kita akan berbicara tentang literasi finansial bagian keempat, yaitu tentang konsep penyimpanan. Kalau kita kemarin berbicara tentang bagaimana kita menggunakan pendapatan yang sebaik-baiknya, saat ini kita akan mengulas atau berbicara tentang bagaimana konsep penyimpanan pendapatan tersebut. Oke sahabat, sadar atau tidak sadar, hidup ini adalah sebuah perjalanan, proses perjalanan dalam menuju dari ada tidak ada. Oleh karena itu sahabat semua, dengan hidup dalam proses ini tentu kita harus, hidup kita tidak lepas daripada masalah. Itu sudah dipastikan, semua manusia tidak akan lepas daripada masalah. Masalah itu banyak sekali dalam sebuah kehidupan. Tentu kita harus mampu melawan atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi ini. Salah satunya adalah masalah dengan keuangan sahabat. Tentu semua orang pasti diberikan rezeki, diberikan suatu penghasilan atau pendapatan dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke sahabat, dalam hidup ini agar kita bisa berjalan baik dalam sebuah tatanan kehidupan kita, terutama di keluarga, tentu agar lebih baik kita harus mempunyai suatu rancangan, suatu plan, suatu konsep, yaitu yang akan kita bicarakan pada konsep penyimpanan. Oke sahabat, seperti kemarin juga telah saya sampaikan bahwa kita harus mampu menggunakan pendapatan itu dengan sebaik-baiknya agar hidup kita tidak timpang, agar kita belajar hidup seimbang antara pendapatan dan penghasilan kita seimbang, supaya kita menjadi keluarga atau harapan kita dalam hidup ini tidak ada masalah dan keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Oke, itu sahabat. Di dalam pendapatan kemarin juga sudah saya sampaikan sahabat, bahwa kita tidak lepas daripada adanya konsumsi, belanja, itu tidak akan lepas. Dan mungkin ada masalah-masalah yang lain yang tidak kita duga, karena hidup ini adalah sebuah proses. Mungkin kita lagi enak-enak dihadapkan dengan suatu masalah. Salah satunya yang akan kita bahas masalah ini dalam masalah keuangan. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk menyikapi dari masalah keuangan agar keuangan-keuangan yang kita peroleh bila mana ada masalah, resiko-resiko yang kita hadapi ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu sahabat, di sini adalah sebuah konsep penyimpanan. Sahabat mungkin sudah paham semua, cuman tidak ada salahnya kalau saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan sahabat semua agar kita hidup ini layak, agar kita hidup ini bahagia. Begitu sahabat. Karena banyak sekali masih di sebelah kanan kiri kita, kalau ada pendapatan kita belum bisa memposisikan atau menggunakan keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sahabat, di dalam konsep penyimpanan, di dalam literasi finansial bagian keempat ini, kita harus sadar bersama, terutama saya sendiri dan sahabat, agar kita sadar bahwa masalah itu akan datang kepada kita dengan tidak diduga. Itu semuanya pasti, dan masalah itu banyak sekali, terutama di dalam keuangan kita.
Untuk menghadapi masalah dalam keuangan bagaimana? Yaitu ada sebuah konsep dalam literasi finansial, itu ada 3 konsep dalam penyimpanan. Apabila kita mendapatkan sebuah penghasilan itu kita belanja konsumsi, belanja barang, jangan lupa sahabat, kita juga harus menyimpan uang tersebut. Untuk apa sahabat? Yaitu untuk urgensi, untuk menghadapi masalah yang tidak diduga oleh kita. Itu sangat penting, harus kita sadari bersama. Oke sahabat, di dalam konsep penyimpanan ada 3 sahabat, yaitu 1, ini konsep tabungan. Konsep tabungan. Yang kedua yaitu konsep tentang konsep asuransi. Yang ketiga yaitu konsep investasi. Konsep-konsep ini kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai konsep-konsep ini tidak memiliki sama sekali. Hidup ini perlu mempersiapkan untuk masalah. Karena hidup itu suatu proses yang pasti akan dihadapkan dengan masalah, terutama dengan masalah keuangan. Kalau kita pendapatan kita selalu habis dengan hanya konsumsi saja, tidak berupaya untuk menyimpan, suatu saat ada kendala, ada masalah, kita akan dibuat bingung, dibuat kacau, dibuat masalah tambah besar. Akhirnya kanan kiri mungkin kita akan melakukan hal-hal yang penting kita bisa menyelesaikan masalah. Padahal kenapa kita tidak menyiapkan diri saat kita sedang berproses berjalan untuk menyimpan uang tersebut. Oke sahabat, di dalam konsep tabungan sahabat, untuk apa kita berpikir membuat plan, membuat rancangan untuk membuat konsep dalam tabungan? Sahabat, jadi di dalam kita mendapatkan suatu penghasilan, sekali lagi, apabila kita tidak bisa menggunakannya, itu sangat disayangkan. Atau kalau kita belajar untuk saya, sangat rugi sahabat, apabila kita sedang mendapatkan suatu penghasilan tapi tidak berpikir untuk menyimpan. Makanya uang itu silahkan tabungkan sebagian, sisakan uang tersebut kita simpan sahabat. Ayo kita bersama-sama dengan literasi finansial ini, ayo belajar bersama. Sahabat dengan saya belajar, apabila ada rezeki yang kita peroleh, tidak semuanya kita belanjakan konsumsi, tidak semuanya kita belanjakan barang, dihabiskan, tapi sisakan sedikit untuk cadangan kita, untuk menghadapi masalah apabila ada sesuatu yang memang itu dibutuhkan. Oke sahabat, menyimpan sahabat-sahabat sudah paham semua. Mungkin bisa di bank, itu sudah konvensional banyak, bank konvensional banyak, bank di mana-mana sekarang sudah sampai ke tingkat-tingkat kecamatan sudah banyak. Bagaimana kalau di lingkungan? Makanya kemarin saya telah bahas, ayo kita lakukan dengan sistem koperasi. Itu pun bisa kita nyimpan di koperasi. Itu adalah salah satu konsep yang harus di dalam tabungan. Jadi tidak harus bank saja. Kalau bank mungkin perlu waktu jauh ke kota, kalau kita ini di desa, tidak usah ke kota. Kita makanya bentuk dalam lingkungan kita sebuah organisasi, sebuah simpan pinjam, yaitu dengan koperasi. Di dalam koperasi tersebut kita bisa menyimpan uang itu, menyisihkan uang itu, sehingga apabila kita ada suatu kebutuhan yang mendadak, maka kita akan segera mengambil tabungan tersebut. Itu sahabat. Kemudian konsep asuransi yang kedua. Dalam konsep asuransi sahabat, ini saya tidak tuliskan satu persatu di sini karena ini maaf sahabat, ini papan tulis saya masih kecil. Nanti kalau papan tulisnya udah besar mungkin saya akan lebih leluasa lagi dalam menulis. Tapi untuk saat ini kita konsep asuransi sahabat. Dalam konsep asuransi apa sih kalau kita punya konsep menyimpan di asuransi? Sahabat, menyimpan dana atau
Dalam waktu tertentu itu kita bisa simpan di asuransi. Asuransi itu kita bisa bermacam-macam. Banyak sekali asuransi di Indonesia saat ini, dengan asuransi yang legal, bukan asuransi yang ilegal. Itu banyak sekali. Itu adalah salah satu konsep kita. Selain daripada menabung, kita menggunakan konsep asuransi. Silahkan kita masuk asuransi. Untuk apa, sahabat? Yaitu untuk meminimalisir risiko kita apabila ada sesuatu hal yang tidak diduga. Apabila ada sesuatu hal yang tidak diduga, kita bisa, kalau kita sudah berasuransi, mungkin asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan lain-lain semuanya, itu bisa kita dihadapi dengan sesuatu yang biasa-biasa saja karena kita sudah punya cadangan, yaitu masuk di asuransi. Untuk apa lagi? Itu untuk mengantisipasi, meminimal risiko, mengantisipasi kejadian yang tak terduga, sahabat. Apabila kejadian yang tak terduga, siapa yang tahu masalah kita datang? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu masalah itu datang, karena kita ini, hidup ini adalah sebuah proses. Oleh karena itu, sahabat, ayo kita selain daripada tabungan, kita masuk asuransi untuk meminimalisir risiko, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, dan juga untuk pengganti kerugian. Misalkan, mengapa untuk pengganti kerugian? Kita masuk dalam asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi barang. Banyak sekali sekarang asuransi yang memberikan pelayanan bagus. Oleh karena itu, sahabat, kita bisa masuk asuransi. Misalnya kita membeli suatu barang rusak atau kehilangan, itu ada sebuah asuransi. Artinya kita ini setiap beli barang atau apapun kita beli barang, kalau bisa kita asuransikan. Agar apa? Agar kita ada, bila mana ada post major, misalnya ada kejadian yang tidak terduga, bencana, kebakaran, dan lain sebagainya, barang kita hilang, kalau kita bangunan rumah kita sudah diasuransi, mungkin kita sudah aman karena ada penggantian. Gitu, sahabat, maksud tujuan daripada konsep asuransi tersebut. Kemudian ada konsep investasi. Mungkin bagi kita yang belum aman dalam kondisi keuangannya, masih dalam tahap menengah ke bawah, atau kita di posisi di bawah, kita belum bisa investasi. Investasi itu adalah kita menanam sebuah dana, penempatan sebuah dana, atau dana atau berupa barang untuk kita titipkan, atau kita untuk kita simpan gitu, untuk bermitra. Untuk apa tujuannya? Ya untuk mendapatkan lebih. Artinya kita menyimpan sesuatu, menempatkan sesuatu dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan dengan terbuatnya MOU kita. Hasil daripada itu kita akan mendapatkan. Dan itu adalah salah satu daripada upaya kita. Mungkin kita yang pendapatannya sudah lebih, selain daripada tabungan, kita berasuransi, dan kita juga berinvestasi. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan nilai hasil yang kita peroleh. Selain daripada kita punya tabungan, kita punya asuransi, kita juga punya investasi. Oke, sahabat, itulah dalam konsep-konsep ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini, ayo saya mengajak bersama-sama untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat semua, walaupun kita penghasilan sekecil apapun, kita berupaya untuk menyisihkan sebagian, menyisihkan sebagian untuk di dalam konsep tabungan di sini. Karena apa? Konsep tabungan ini adalah sebuah alat atau sebuah cara kita untuk menghadapi masalah dalam keuangan. Paksakan, sahabat, ayo kita bersama-sama belajar dengan saya, karena kita sedang belajar tentang literasi finansial di sini, belajar untuk bagaimana caranya hidup menghadapi masalah dalam keuangan, yaitu salah satunya adalah menabung atau kita asuransi, dan kalau kita sudah siap untuk berinvestasi. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan literasi finansial bagian 4 dalam konsep penyimpanan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan untuk sahabat semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Terima kasih. Saya akan melanjutkan terus masih dalam literasi finansial bagian 5 dalam masih dalam konsep saving juga sahabat, yaitu tentang pajak. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang pajak dan donasi. Kita harus mengenal tentang bagaimana pajak dan donasi tersebut. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.